Oke. Materinya mengenai pembangkitan eh, nilai acak pada variabel diskrit, ya, variabel diskrit. Oke. Tapi sebelumnya akan saya review sebentar tentang pembangkitan nilai acak dari variabel kontinu, ya. Oke. Jadi kalau nanti bilang ya kalau apa namanya tidak tampak itunya ya, tidak tampak di layar. Nah, ini khususnya untuk variabel-variabel dari distribusi kontinu yang sering kita pakai, yaitu untuk distribusi normal dan sebagainya. Sebetulnya Excel ini sudah apa namanya memberikan fungsi yang mempermudah kita di dalam membangkitkan nilai variabel-variabel acak, misalnya dari distribusi normal gitu ya. Pertama ya, normal dulu. Normal dengan misalnya normal itu ada rata-ratanya ya, ada rata-ratanya. Misalnya rata-ratanya 100, kemudian apa namanya variannya misalnya katakanlah 75 misalnya gitu ya. Nah, untuk membangkitkan nilai variabel acak dari distribusi normal dengan parameter ini, sebetulnya Excel sudah, sekali lagi ya, Excel sudah memberikan fungsi ini. Jadi sintaksnya begini, ini norm, kalau kita mencari peluang itu norm dis, ini dibalik norm inv, ya, norm titik inv, nah titik inv, atau nggak pakai in titik nggak apa-apa juga, tergantung distribusinya. Nah di sini probability-nya di sini kita ganti dengan apa namanya fungsi pembangkitan nilai acak dari distribusi sebaran apa seragam 01. Jadi kita ganti probability-nya itu menjadi run, ya, run kurung buka kurung tutup, ya. Nah di sini sintaksnya ya, sekali lagi di sini karena kita maunya kan simulasi. Jadi yang pengganti yang probability-nya ini digantikan dengan run kurung buka kurung tutup, ya. Kemudian mu-nya berapa, min-nya berapa, min-nya misalnya 100 gitu ya. Nah ini pada rata-rata 100 dan standar deviasi gedean ya. Misalnya standar deviasinya 25, kita ganti aja 25. Nah gitu. Nah ini nilainya, ini kita ganti aja 25 gedean nanti. Oke. Oke. Nah, jadi ini kalau kita buat ini, kalau kita kopikan berapa, tergantung kita mau bilangan acaknya berapa banyak. Nah, itu semua sudah bilangan acak, ya. Sebuah bilangan acak yang dibangkitkan ya dari distribusi normal tadi. Dari distribusi normal dengan rata-rata 100 dan apa namanya kalau di sini sintaksnya kan seperti itu. Jadi kalau mau lihat sintaks begini, norm INV, ya. Kemudian, nah ini standar deviasi, ya, standar deviasi. Oke, jadi peluang ini ya norm titik inverse. Jadi kemudian probability-nya kita ganti dengan run kurung buka kurung tutup, min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Nah ini tetap saja ini kalau kita mainkan kontrol copy, kontrol paste, dia akan apa namanya menghasilkan bilangan acak ya. Kalau mau bilangannya digitnya sampai 2 desimal, 3 desimal dan sebagainya, diatur saja di sini ya. Diatur saja. Ya, itu biar rapi itu. Mau 4 digit, mau 5 digit berapa ya. Nah, itu yang jelas nilai-nilai yang dibangkitkan itu akan berada di sekitar angka 100. Karena rata-ratanya 100 ya. Nah, jadi ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100. Nah,
Apa bisa lebih jauh dari itu? Bisa, tapi kemungkinan munculnya kecil. Kemungkinan munculnya kecil. Ya. Nah, itu. Nah, kalau ini normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 25 ya. Tapi kalau mu-nya 0, sigmanya 1, kita langsung saja begini. Bedanya kalau ini norm inf ya. Kalau normal standar norms gitu ya. Normal standar gitu ya. Jadi normal standar norms gitu. Kemudian INV. Nah, yang di sini mu rata-rata dan standar deviasinya tidak perlu dimasukkan. Jadi cukup run, kurung buka, kurung tutup, begitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini norms in, ada yang salah. Norms in, ya, kurung buka, run, ya, ini, oke. Nah, ini. Nah, di sini bedanya dengan ini nilainya yang dibangkitkan dari distribusi normal standar, normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi atau varian 1. Ya, jadi yang angka yang muncul di sini itu di sekitar 0. Jadi kalau ini kita ulang ya, kita berkali-kali ulang gitu ya, kontrol copy, kontrol paste di situ, nilainya di sekitar 0 ya. Nah, jadi kalau harapannya kalau ini kita copy banyak kali ya, banyak kali gini. Nah, ini cuma dikit nih, 1 2 3 4 5 6 7. Ini rata-ratanya ya 0,097 sekian, ini dibagi 7 ya. Jadi ini karena sedikit. Nah, harapannya kalau semakin banyak data yang dibangkitkan itu, maka rata-ratanya semakin dekat dengan 0. Kalau ekstrimnya, kalau teorinya sama dengan 0 karena ini memang dibangkitkan dari distribusi normal yang rata-ratanya 0. Gitu ya. Nah, itu distribusi normal. Ingat ya, nih. Nanti ini kan direkam, jadi nanti rekamannya bisa kalau kecuali sekarang mencatat ya langsung bisa pelajari ya. Norm in ya. Kalau ini sintaksnya ada run, ini membangkitkan antara 0 dan 1, bilangan antara 0 dan 1 ya. Dari distribusi seragam 01 seragam kontinu 01 ya. Kalau di sini langsung norms ada S-nya ini karena standar ya. Tidak perlu masukkan mu dan sigma karena mu-nya 0, sigmanya 1. Baik. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini distribusi normal ya. Saya taruh di sini nama sheet-nya normal gitu. Nah, oke, bagaimana dengan yang lain? Misalnya yang lain kita bicara 4 distribusi utama dari statistik parametrik ya. Yang kedua itu KI kuadrat misalnya. Nah, sama aja. Jadi saya besarkan biar kelihatan 200. Jadi di sini sama dengan gitu ya. CHI, INV, KI square. Ada yang KI square pakai SQ, ada yang enggak. Yang ini yang lama ini ya. Yang lama ini. Yang baru CHISQ. Ya, bisa gitu. Nih. Oke. Siapa tahu versinya beda ya. Nah, karena KI kuadrat itu distribusinya ditentukan oleh derajat bebas, maka selain peluang di sini juga diperlukan derajat bebasnya berapa, gitu ya. Nah, di sini sekali lagi pas argumen probability ini gantikan dengan run. Nah, gantikan dengan run ya, run kurung buka kurung tutup. Ya. Terus derajat bebasnya berapa? Nah, misalnya untuk yang kita mau bangkitkan ini derajat bebas 11 misalnya. Ya kan dia dengan ke 11 ya. Nah, ini. Jadi ini kalau kita tekan kontrol copy, kontrol C, kontrol V begini, dia akan membangkitkan ya. Data ini adalah data yang dibangkitkan dari distribusi eksponen KI kuadrat dengan derajat bebas 11. Derajat bebas 11 ya. Oke. Oke. Nah, atau dengan cara mengcopy ke bawah begini. Mengcopy ke bawah.
kanan juga boleh, kayak gitu ya. Nah, semua data-data ini dibangkitkan, kalau kita lihat, dibangkitkan dari distribusi sembarang sini ya. Kita tekan F2 begini, distribusi chi kuadrat. Ya. Ini run ini yang membuat kalau kita tekan Ctrl copy, Ctrl paste, ya, Ctrl paste itu, nilainya akan berubah terus. Ya, nilainya akan berubah terus. Selagi ini masih random, ya, semua nilainya akan berubah terus. Ya. Semua nilainya akan berubah terus. Nah, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja nyalakan mikrofonnya, ya. Nah, tidak seperti normal, karena normal itu secara umum kan ditentukan oleh parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, pada saat mu sama dengan 0 sigma kuadrat 1, maka kita punya normal standar, ya. Normal standar, ya. Nah, kalau chi kuadrat tidak, chi kuadrat memang tidak ada chi kuadrat standar. Jadi chi kuadrat tergantung derajat bebasnya, yaitu misalnya 11, ya. Nah, ini untuk derajat bebas 11 ya, untuk derajat bebas 11 ya. Untuk derajat bebas yang lain ganti dong, 11-nya diganti dengan yang lain, ya. Oke. Jadi chi kuadrat juga bisa dibangkitkan dari distribusi normal yang dikuadratkan, ya, normal standar yang dikuadratkan dengan cara yang seperti saya sampaikan dalam video pembelajaran sebelumnya, ya. Oke, distribusi setelah normal chi kuadrat itu T, ya. Di mana distribusi T ini tidak lain adalah rasio dari, kalau ada dua pembaca, yang pertama standar normal, ya, standar normal, yang kedua U berdistribusi standar normal, V berdistribusi chi kuadrat dengan derajat bebas nu misalnya, maka U dibagi akar V per nu berdistribusi T, ya. Nah, lagi T karena distribusi, ingat ya, gini, normal itu parameternya mu sigma kuadrat. Untuk mu 0 sigma kuadrat 1 namanya standar normal. Chi kuadrat itu standar normal yang dikuadratkan. Standar normal yang dikuadratkan chi kuadrat 1. Kalau ada K standar normal yang masing-masing dikuadratkan terus dijumlahkan, maka chi kuadratnya memiliki derajat bebas K, ya. Nah, dari situ ada normal, standar, ada chi kuadrat. Rasio standar normal dibagi dengan akar chi kuadrat yang dibagi dengan derajat bebasnya itu T, ya. Nah, karena chi kuadrat ada derajat bebasnya, T juga ada derajat bebasnya juga, ya. Karena T rasio dari normal dan chi kuadrat. Oke. Nah, dengan cara yang sama, si Excel ini juga sudah memberikan. Jadi sama dengan, kalau distribusinya apa? Normal, norm. Chi kuadrat, chi. Ya. T, ya T juga. Ya. T dis, itu ya. Nah, T dis di sini, kalau kita lihat sintaks berikutnya, kalau kita kasih tanda kurung begini, sintaks berikutnya adalah X. Itu T dis itu mencari peluang. Kalau mau ini, T-inf, ya. T-inf begini. T-in. Pokoknya yang dis itu mencari peluang. Kalau ini T-in, kalau kita mencari peluangnya dikasih, nilai T-nya berapa. Nah, sekali lagi, bagian probability di sini gantikan dengan fungsi run. Fungsi yang membangkitkan bilangan antara 0 dan 1. Secara kita gunakan distribusi seragam continue 01. Ya. Degrees of freedom. Derajat bebasnya berapa? Misalnya 11 juga, gitu kan. Nah, ini adalah nilainya. Nilainya. Nah, karena distribusi T itu, ya, yang di atas adalah standar normal. Standar normal itu distribusi yang continue dan simetris pada titik 0. Maka nilai ini kalau kita bangkitkan, nilai T ini kalau kita bangkitkan, juga akan berada di sekitar titik 0. Ya. Jadi kalau kita tekan begini, ini berada di sekitar titik 0. Kadang min, kadang plus, ya. Kadang min, kadang plus, begitu. Ya. Jadi mirip seperti distribusi standar normal. Jadi kalau bisa dengan cara seperti itu, bisa juga dengan cara
kita kopikan gini ya. Nah, ya jadi gitu. Nah, ini tergantung derajat bebasnya. Derajat bebasnya ini 11. Kalau diganti ya tinggal diganti aja derajat bebasnya berapa di sini misalnya ya. 15 gitu. Tapi ingat di copy semua karena tadi kan untuk derajat bebas 11 ya. Nah, jadi gitu. Ini untuk membangkitkan nilai baca dari distribusi T ya. Dari distribusi T dengan derajat bebas 15. Nah, jadi masih ada parameter di sini derajat bebas 15. Oke. Nah, satu lagi F ya, satu lagi F. F itu rasio dari 2 Ki kuadrat. Jadi kenapa misalnya dalam analisis keragaman, dalam rancangan percobaan, itu statistiknya yang digunakan F. Ya. Statistiknya F. Karena ya jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, yang namanya kuadrat tengah itu kan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi kuadrat tengah apa, gitu kan? Dibagi kuadrat tengah galat. Nah, kuadrat tengah itu kan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jumlah kuadrat, namanya juga kuadrat, itu tidak mungkin negatif. Ya. Jadi jumlah kuadrat itu berdistribusi Ki kuadrat. Jumlah kuadrat yang ada dalam analisis keragaman itu distribusinya Ki kuadrat. Nah, rasio 2 Ki kuadrat yang masing-masing dibagi terlebih dahulu dengan derajat bebasnya, itu berdistribusi F. Ini distribusi sebaran F. Ya. Nah, oke. Nah, jadi sama dengan yang sebelum-sebelumnya dengan 4 sebaran awal itu, ya. Jadi kita cara mencarinya sama dengan F, ya. F kan distribusinya INV ya, INV. Nah, oke. Di sini sekali lagi yang probability ini gantikan dengan run. Run, kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian sintaks berikutnya, ini derajat bebas pembilang. Kan biasanya jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat galat. Atau jumlah kuadrat perlakuan dibagi jumlah kuadrat galat. Nah, yang jumlah kuadrat galat itu adalah penyebut. Ya. Pembilangnya yang dibagi. Jadi, pembilangnya misalnya 7, ya, derajat bebasnya. Yang penyebutnya 11, gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan bilangan dari distribusi F dengan derajat bebas 7 dan 11. Ya. Yang 7 dan 11. Oke? Nah, oke. Nah, karena rasio 2 sebaran Ki kuadrat, padahal Ki kuadrat itu tidak punya nilai negatif, F juga tidak ada nilai negatif. Jadi nilai F di sini tidak ada negatif. Semuanya positif. Ini walaupun nanti sampai besok, sampai lusa juga kalau kita simulasikan seperti ini, kita jalankan terus, tidak pernah negatif ya. Juga tidak pernah nol. Ya. Juga tidak pernah nol. Oke? Nah, itu distribusi F. Ya. Sama aja dengan kalau kita narik gini kan, misalnya. Nah, itu juga semuanya nilainya positif. Ya. Dan ini adalah nilai yang dibangkitkan kalau kita mengambil populasinya itu misalnya dari distribusi yang namanya F dengan derajat bebas 7 dan 11. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi membangkitkan data normal Ki kuadrat dari sebaran T atau F ya, itu caranya seperti itu. Jadi misalnya kalian mau membuat data. Data itu dari distribusi apa? Ya, dari distribusi T. Derajat bebasnya berapa? 11. Ya, caranya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, ini karena ini distribusi yang penting ya. Normal dasarnya punya rata-rata mu, varian sigma kuadrat atau standar deviasi sigma, bisa distandarisasi menjadi normal 01 ya. Dari normal 01 dikuadratkan menjadi Ki kuadrat ya. Rasio 20 baca yang atas
yang pembilang Z atau normal 01 yang bawah Ki kuadrat dengan derajat bebas tertentu adalah T, dan untuk Ki kuadrat rasio dari 2 Ki kuadrat itu distribusinya F. Oke, ya ini dalam statistik univariat, univariat parametrik ya, itu hanya 4 sebaran ini. Dari normal, Ki kuadrat, T, F. Ya, itu yang statistik parametrik. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik. Oke. Kalau enggak kita lanjutkan di sini ya materinya. Nah, sekarang bagaimana membangkitkan nilai, membangkitkan bilangan-bilangan ya, membangkitkan nilai atau bilangan-bilangan dari variabel acak, variabel atau perubahan acak diskrit. Ya, ingat ya, diskrit itu tidak kontinu, nilainya terisolasi sendiri-sendiri begitu ya. Oke, jadi variabel diskrit. Nah, jadi kita ambil yang pertama kali ya, kita misalkan kita secara umum perubahan acak dikatakan diskrit itu misalnya ya, walaupun sebetulnya tidak harus urut ya, tidak harus urut seperti ini, tapi ini biar memudahkan. Ini biar memudahkan. Jadi ini misalnya X itu mengambil bilangan nilai misalnya 1, 2, 3, 4 sampai N ya. Atau 0, 1, 2 sampai kapan berapa saja. Sekali lagi ya, tidak harus seperti ini. Bisa saja 0, setengah, 1,5, 5 dan sebagainya gitu. Lompat-lompat juga bisa. Tapi ini biar mudah. Ya. Biar mudah urut ya. Kan gitu, untuk memudahkan urut. Itu bentuk khusus saja ya. Ini yang jelas bahwa masing-masing itu punya peluang. Jadi masing-masing ini punya peluang, dan peluang itu kalau dijumlahkan 1, itu syaratnya. Dan nilai harapannya dicari dengan rumus ini. Ini tidak kita bahas ini karena sudah ada di StatMat ya, dari StatMat. Dan variannya, kalau ini nilai harapan X, di sini X. Kalau nilai harapan X kuadrat, di sini X kuadrat. Kalau ini nilai harapan di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 3, dan seterusnya. Nah ini jangan lupa, ini yang dikuadratkan adalah nilai harapan X-nya. Ini kalau ini bisa membingungkan. Jangan-jangan ini sama, padahal beda. Kalau ini X kuadratnya yang dicari nilai harapannya. Kalau ini yang dikuadratkan nilai harapannya. Ya. Ini mesti kurungnya kurang. Ya. Oke. Nah, jadi katakanlah gini, kita punya ini sebagai teladan aja. Ya. Jadi perubahan X ini hanya didefinisikan pada X sama dengan 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Peluang X sama dengan 0, 0,4. Peluang X sama dengan 1, 0,3. Sama dengan 2, 0,2. Dan seterusnya. Sehingga kalau ini kita jumlah, ini 1. 7, 9, 1. Ya. Ya, 10. Jadi 1,0. 1. Ya. Oke. Ini peluang X sama dengan 0. Kalau ini peluang X lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Jadi kumulatifnya. Ya, kumulatifnya. Kalau dalam perubahan kontinu ini integral dari ini. Ya. Tapi kalau untuk diskrit jumlah dari ya, kumulatif. Nah, sampai dengan 1 ini kumulatifnya 0,4 tambah 0,3, 0,7. Sampai dengan 2, 0,9. Sampai dengan 3 atau keseluruhan, jumlahnya udah 1. Ya. Andaikan kita punya apa namanya fungsi kepekatan peluang yang terdefinisi hanya pada 0, 1, 2, 3. Andaikan ya. Nah, kemudian kita bangkitkan dari seragam 01, seragam koni 01 itu ya. Misalnya dapat nilai 0,57. 0,57.
itu X-nya berapa? Nah, kalau kita lihat algoritmanya begini. Jadi, ini ada skemanya, masing-masing XI itu ada fungsi sebaran kumulatifnya ya. Nah, kita bangkitkan sebuah bilangan kalau dengan Excel itu run kurung buka kurung tutup itu ya. Kemudian kita cari run kurung buka kurung tutup itu. Nah, berapa nilainya? Kita cari XI. Kita cari XI. XI sedemikian rupa sehingga FXI-nya itu lebih besar dari U. Nah, XI yang terkecil yang memenuhi persamaan ini yang kita gunakan sebagai X, ya. Paham ya? Misalnya gini, yang tadi ya. Misalnya U-nya 0,57. 0,57. 0,57 itu di sini, ya. Di sini antara 0,4 dan 0,57 ya. Maka X-nya yang kita pilih adalah ini ya. Fx kalau F0 kan 0,4, F1 0,7 ya. Ya, kalau ingat ya kalau 0 0,4. Kalau 1 0,7. Jadi X yang kita ambil adalah 1 ya. Kan 1 ini yang terkecil dari X ya. Ya, jadi F1-nya 0,7 ya, U-nya 0,57 ya. U-nya 0,57 jadi yang X yang kita pilih itu 1. Nah, jadi bagaimana kalau kita bekerja dengan Excel? Nah, sekarang saya rubah harus pergi ke itu dulu. Stop share dulu baru ini, oke? Nah, sekarang fungsi kepekatan peluangnya ini. Jadi kita lihat kalau ini kita jumlah, ini harus 1 dulu. Nah, ini harus 1 ya. Ini sudah 1 jumlahnya. Nah, jadi ini kumulatifnya. 0,16 tambah 2238 tambah 3270 87981 ya. Nah, sekarang ini pengacakannya. 0,486. Di sini kan? Di sini ya. Ya, antara 0,38 dan 0,7. Yang kita lihat kumulatifnya di sini, ya. Nah, berarti X yang kita ambil 2. Oke? Ya. Sekali lagi, kalau ini saya mainkan. 0,67 masih 2. 0,543 masih 2. Begitu 0,732 di sini, ya kan? Kan antara 0,7 dan 0,87. Jadi di sini yang X yang diambil adalah 3. Ya. Sekali lagi, kenapa? Sebaran diskrit. Jadi yang kita bangkitkan itu nilai-nilai ini. Apakah 0, apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4, atau 5 ini. Ya. Oke. Jadi, ingat ya. Nih, lihat. Itu kan berubah-ubah terus itu kan. Ya. Berubah-ubah terus X-nya. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan definisi tadi. Pilih X yang terkecil sedemikian rupa sehingga F besar X-nya itu melebihi U. Ya. Ini U-nya 0,486. 0,486 itu di sini, di antara ini. Berarti X-nya 2, ya kan? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Masih 2. Ini 0,327. 0,327 antara 0,16 dan 0,38. Ya. Berarti X yang dipilih 1. Ya kan? Saya sengaja nggak bukakan dulu di sini. Ya. Nah, jadi biar kalian bisa berpikir 0,151 ya. 0,151 yang diambil 0. Kalau yang di penjelasan di buku tadi, di PDF tadi kan itu cuma satu kasus. Satu kasus. Nah, kalau satu kasus itu belum simulasi. Nah, yang dimaksud simulasi itu bagaimana membangkitkan yang seperti ini kalau ini berganti terus. Kalau U-nya berganti-ganti terus, X-nya berapa? Ya. Oke? Nah, kita lihat di sini. Bagaimana rumusnya? Nah, ya. Jadi jika D14 itu U-nya ini kan. Jika D14 ini lebih kecil dari D5 apa tadi? D5 itu ini kan 0,16. Maka nilainya 0. Kalau lebih kecil dari D6 nilainya 1. Lebih kecil dari 14 nilainya 7 dan sebagainya ya. Ya, ini logika sederhananya begitu, logika sederhana. Mungkin ada
kalau bisa mendapatkan fungsi yang lebih sederhana dan lebih sederhana lagi dari ini, lebih bagus. Ini kan salah satu cara. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai tadi. Ya, ada pertanyaan? Jadi, bangkitkan nilai ini. Ini kan dibangkitkan nih, run. Sama dengan run, kurung buka, kurung tutup ya. Ya, ini U-nya. Itu nilai U-nya. Ya. Kemudian dari situ, ini D14 ini, ya. D14 ini dibandingkan dengan ini. Kalau lebih kecil dari ini, 0. Lebih kecil dari ini, 1. Lebih kecil dari ini, 2. Gitu. Ya. Jadi pakai ini. Pakai logika ini. Lebih kecil dari D5, 0. Lebih kecil dari D6, 1. Karena kalau tidak lebih kecil dari D5, pasti tidak 0. Tidak 0 itu berapa? Bandingkan dengan D6. Tidak 1, bandingkan dengan D7. Tidak 2, gitu kan. Sampai akhirnya kalau tidak 4, ya 5. Ya, nah, nanti bisa dipelajari lagi itu contohnya. Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Itu ini yang discrete ya. Nilainya kan discrete nih. Jadi X di sini itu X yang di kuning yang di di sel D15 ini itu yang dicari keluarannya. Keluarannya apa? Antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya. Ya. Nah, sekarang seragam. Kalau seragam artinya peluang ini sama semua. Sama semua. Seragam diskrit ya. Nah, kita stop dulu di sini, lihat. Lihat di PDF-nya tadi. PDF-nya ya. Kita lari ke seragam. Diskrit, uniform seragam ya. Ini maksudnya begini. Nah, ini X-nya itu A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4, sampai terakhir B. Nah, itu ya. Jadi nilainya, anggap saja nilainya bilangan-bilangan bulat semua. Di sini diasumsikan nilainya bilangan-bilangan bulat. Ya. All integers, semua bilangan bulat. Ya. Dari A hingga B. Dengan peluang yang sama. Berapa peluang samanya itu? Ini nilai peluang samanya. Jadi kalau misalnya dari 2 ke 4, 2, 3, 4 ya. Hanya 3 titik. 2, 3, 4. Kalau 2 ke 4. Jadi 4 dikurang 2, 2 tambah 1, 3 kan? Sepertiga. 2 sampai 5, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 titik. 5 dikurang 2, 3 tambah 1, 4 ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi enggak usah lihat ini apa. Jadi kalian bisa masuk-masukkan di sini, benar nggak gitu ya. Ini fungsi kepekatan peluangnya. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya itu akumulasinya. Akumulasinya menjadi ini, ya. Kalau misalnya tadi 2, 3, 4, 5 ada 4 titik ya. Ini kan ini per 4 ya. Kalau misalnya sampai 2 saja, misalnya sampai 2 berarti X-nya 2, 2 dikurang 2. 0 tambah 1, 1 per 4 ya. Begitu 3 ya. 3 kurang 2. 1 tambah 1, 2, 2 per 4, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Itu fungsi kepekatan peluang dan fungsi sebaran kumulatif. Ini sifat-sifatnya. Rata-ratanya atau nilai harapannya A plus B berdua. Variannya B kurang A plus 1, kuadrat min 1. Ya. Jadi, nanti misalnya tugas kalian, ini sebagai tugas saja nih. Memverifikasi ini. Nilai harapan dari pembaca ini, nilai harapan dari pembaca yang fungsi kepekatan peluangnya ini, ya, adalah ini, A plus B 2. Variannya B dikurang A plus 1, kuadrat dikurang 1, setelah itu bagi 12. Ya. Nah, bagaimana membangkitkan bilangan? Membangkitkan bilangan dari sebaran seragam diskrit. Nah, karena nilai terkecilnya A, misalnya dari tadi itu 2 sampai 5, jadi 2, 3, 4, 5. Jadi yang dibangkitkan itu hanya 4 angka ini, apa 2, apa 3, apa 4, apa 5 ya. Jadi di sini pertama kali selalu bangkitkan. Kalau dengan Excel sekali lagi run, kurung buka, kurung tutup. Nah, setelah itu A tadi berapa? 2. 2 kurang 1, 1 ya. Ditambah nilai U dari sini berapa? Nilai U dari sini berapa? Kemudian ini adalah, lihat, 5 dikurang 2, ya. 5
Misalnya 5 kurang 2, 3 tambah 1, 4. Ini adalah banyaknya titik. Banyaknya titik. Nah, setelah itu, hasil ini kan pecahan. Hasil ini pasti pecahan. Nah, setelah diambil pecahan ini, dicari ceiling. Ceiling itu atap. Ceiling itu atap. Jadi, nilai ini pasti pecahan. X-nya adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Yang lebih besar daripada argumen ini. Ya. Oke, bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada bilangan ini. Jadi kalau misalnya ini 3,2, ceilingnya 4. 3,8, ceilingnya juga 4. Ya. Kan bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari ini. Oke. Nah, itu algoritmanya, ini contohnya ya kan? Ini contohnya. Misalnya nih, ceiling 16,854, 17. Jadi bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada ini. Ini pecahan. Ya, 17. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat di Excel. Excel ya. Nih. Ini saya taruh 5 di sini. Ini 5 di sini, 11 di sini. Artinya kita membangkitkan bilangan kalau enggak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Bangkitkan itu ya. Nah, jadi ini misalnya, ini sekilas saja ya. Sekilas saja. Kalau kita lihat tadi, ya, ini fungsi kepekatan peluang. Halo? Ya, sambit semua ya. Sorry. Oke, ya. Kelihatan ya? Nah, ini dari 5 ke 11 ada berapa bilangan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sepertujuh semua. Sepertujuh ini. 0,1429 itu sepertujuh. Ya. Ini kumulatifnya kan? Ini kumulatifnya. Jadi sepertujuh, 2/7, 3/7, 4, 5, 6, 7/7. 1 ya. Nah, andaikan U-nya adalah ini U-nya. Ini U-nya nih. Kan? Run kurung buka, kurung tutup ya. Nah, ini X-nya. Nah, X-nya misalnya kalau lewat rumus tadi, kita peroleh 0,7449304. A dikurang 1 ditambah U kali B min A plus 1. Ya kan? Nah, ini hasilnya 7,44. Harus kita bulatkan. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 7,448. Ya kan? Jadi, kalau ini kita mainkan kontrol copy, kontrol V itu, nilai yang ada di bawah ini itu salah satu dari angka ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Karena memang demikian yang kita inginkan. Ya. Nggak ada selain angka itu, tidak ada. Selain angka itu, tidak ada. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, hanya saja di sini, ya. Hanya saja di sini, ini kan, ini propertinya ya. Ini kita mainkan bisa bukan dari 5 sampai 11, tapi sampai misalnya sampai 10 saja misalnya. Ya. Kan berubah tuh, ya. 5 sampai 10 itu ada 6 titik. Jadi masing-masing ini 1/6, ya. Masing-masing 1/6. Ini 1/6 semua. Jadi pakai rumusnya tadi. Pakai rumusnya tadi ya. Nah. Oke. Nah. Oke. Ya itu kalau A-nya 5. Kalau misalnya A-nya mulai dari 4. Ya, kalau mulai dari 4, dia turun sendiri nih, turun sendiri. Jadi ada 4 sampai 10, ada 1/7. Ini masing-masing 1/7 ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini memang saya sengaja buat ini sampai kalau 4 sampai 16 ya. Jadi kalau 4 ini sampai 16 bisa. Oke, enggak 16, 15 saja bisa enggak? Bisa. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi 16-nya nggak dipakai. Sampai sinilah, karena kumulatifnya sudah 1. Ya. Jadi ini seperberapa? Ya. Dari 4 sampai 15, 1/12 ya. Ini 1/12. Ada 12 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan?
Ya. Jadi bagaimana ini ya? Ya, ini hasil yang dibangkitkan di situ adalah angka dari 4 sampai 15. Coba kita lihat. Kita tekan Ctrl C, Ctrl V begini. Ya. Jadi tidak ada angka selain itu, selain yang dari 4 sampai 15 nggak ada lagi. Ini yang dibangkitkan hasilnya itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Enggak? Nah, nanti ya. Ini otomatis apa namanya? Yang pertama yang kolom H ini sesuai dengan rumus. Sesuai dengan rumus yang ada di buku itu 9,5 sampai 11,91. Yang kolom I itu operasional dengan Excel. Oke, ya. Jadi mau pakai ini sama aja. Jadi kalian harus tahu. Ini jumlah, kalau definisi nilai harapan itu kan X kali PX, jumlahin kan. Jadi 4 kali ini, 5 kali ini, 6 kali ini, sampai yang terakhir itu, jumlahin. Ya. Nah, nanti lihat ya, jadi nanti diperhatikan. Nanti kalau buka file ini, kalau selnya ada rumusnya seperti ini, jangan dihapus. Ini ada rumusnya nih, jangan dihapus. Ya, ada rumusnya, jangan dihapus. Nah, jadi kalian pelajari bagaimana tuh rumusnya itu bekerja gitu. Oke. Seragam diskrit, ada pertanyaan seragam diskrit? Enggak? Ya? Ya? Oke. Jadi simulasinya dari sini. Jadi berdasarkan U ini rumus X-nya. A dikurang 1 kan ya? A dikurang 1 ditambah U kali B kurang A ditambah 1. Ya. Jadi gitu. Oke. Nah, A seragam, B seragam itu apa ya? Itu ada, kalau mau nyari sebetulnya F5 begini. A seragam itu apa? Oh, A seragam itu ini, ya. A seragam, gitu ya. Baik. Nah, sekarang agak ini dikit nih. Bernoulli ya, ini Bernoulli. Tadi kan seragam tuh, sekarang Bernoulli. Nah, Bernoulli kan cuman tindakan Bernoulli adalah tindakan yang menghasilkan dua macam keluaran, kan gitu ya. Nah, ini. Jadi Bernoulli berapa? Bernoulli berapa yang diinginkan? Bernoulli P. P-nya berapa? 0,4 ya. Nah, karena Bernoulli, maka yang muncul di sini hanya 0101. Ya. Kan Bernoulli. Jadi kita membangkitkan bilangan biner. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Ya. Bernoulli berapa? Bernoulli 0,4. Kalau 0,4 ini pembandingnya di sini 0,4. Jadi kalau nilai U di sini lebih kecil dari P, ya, maka nilai di sini 1. Tapi kalau di sini lebih besar daripada P, nilainya 0. Nih ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau D3 ini lebih kecil dari G3, maka nilainya 1. Ya. Jadi kalau kita mainkan nih, ya, nilainya cuma 0101 tuh, ya. 0101 yang biru itu, ya. Karena apa? Ya memang kita membangkitkan bilangan Bernoulli. Bilangan yang nilainya hanya 0101. Nah, 1. Karena nilai ini lebih kecil daripada 0,4. Ya kan? Nah, 0. Karena nilai ini lebih besar daripada 0,4. Ya. Nah, saya kira super jelas. Ya. Saya kira super jelas. Jadi bagaimana kalian nanti mempelajari rumus-rumus yang saya buat itu. Gitu ya. Jadi biar nanti kalau bikin sendiri gitu, permasalahan lain bikin sendiri itu tahu. Oke. Nah, ini Bernoulli, ya. Nah, bagaimana dengan binomial? Nah, binomial ya. Binomial itu parameternya ada 2. Binomial itu parameternya ada 2, ya. N sama P. N sama P. Oke, binomial berapa? 12 N-nya. P-nya 0,45. Binomial itu terdiri dari N tindakan Bernoulli yang saling bebas. 12 tindakan Bernoulli yang saling bebas. Nah, karena Bernoulli itu 10, 10, 10. Bagaimana kalau kosong semua? Kalau kosong semua jumlahnya ya 0. Bagaimana kalau 1 semua?
Kalau satu semua jumlahnya 12. Jadi maksimum bilangan yang dibangkitkan itu antara 0 dan 12. Ya. Antara 0 dan 12. Oke? Nah, jadi ini misalnya 4 ya. Nah, jadi kalau kita tekan kontrol copy, kontrol paste begini, sebelah kiri ini, atau yang kalau saya kasih tanda kuning ini, nah, tanda kuning, itu nilainya ya 0 sampai 12. Bernoulli, ya, masing-masing sebanyak 12. Ya, berarti maksimumnya 12, minimumnya 0. Semuanya bilangan bulat. Baik ya. Caranya nih. Terdiri dari n tindakan Bernoulli yang saling bebas. Ya. Nih ya. Ini tindakan Bernoulli. Rumus tadi ini masing-masing baris ini, masing-masing baris ini itu seperti Bernoulli tadi, seperti Bernoulli tadi. Sehingga yang kita cari di sini itu lari dia. Saya geser ya. Nah, ini ya. Jadi ini nilainya 101010 ya. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan. Oh, ternyata sebanyak dari 12 ini hanya 6 yang nilainya di bawah. Kita kan mau buat nilainya 0,45 nih. Peluangnya berapa? 0,45. Jadi kalau masing-masing U di sini lebih kecil dari 0,45, nilainya 1. Ya. Kalau lebih besar dari 0,45, nilainya 0. Kita bisa ganti di mana gantinya? Di sini gantinya. Ganti 54 misalnya. Nah, bisa. Ya. Jadi yang kalau ganti peluangnya di sini sebagai referensi pembandingan. Ya, C6 itu sebagai referensi pembandingan. Jadi lebih besar dari ini lebih besar dari 0,54 nih 0 ya. Lebih besar. Begitu lebih kecil nilainya 1. Ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama kali kalau binomial itu kita lihat sampelnya kecil apa enggak? Oh, sampelnya 12. Oke. P-nya kecil apa enggak misalnya? Kita buat 0,35 misalnya. Kecil ya. Oke. Kita bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan cara ini. Oh, ini 2 nih. Kok 2 ya? Dari 12 itu ternyata yang nilainya 1 yang lebih kecil dari angka itu cuma 2. Ya. Cuma 2. Jumlahnya 2. Ya. Jumlahkan tuh. Ya. Nah, jadi sekali lagi, bisa nggak nilai 10? Ya bisa aja, tergantung pengacakannya kan gitu kan. Ya, tergantung pengacakannya, walaupun sangat kecil peluang untuk untuk ke angka 10, karena tetap saja angka 10, angka 12 ini bisa saja terjadi. Ya. Dengan peluang yang kecil. Nah, bagaimana kalau ininya ganti setengah? Bisa aja peluangnya pas setengah gitu kan. Nah, jadi 50-50 ini antara 0 dan 1-nya. Ini harapannya di sini juga ya lebih banyak ke arah 6 sini. Ya, lebih banyak ke arah 6 kan? Ke rata-rata itu. Gitu. Nah, itu cara mensimulasi ya bagaimana membangkitkan. Nanti saya kasih tahu dulu caranya dikit ya. Ini 1 sampai 12 misalnya, 1 sampai 12. Nah, di sini di tombol ini sebetulnya ini adalah langsung ini kan untuk memodifikasi seandainya saya tidak mau 12 nih. Misalnya, hanya 8 saja. Nah, ini kan langsung nggak ada 9, 10, 11, 12 nggak ada kan? Langsung nggak ada. Nah, itu untuk memfasilitasi kalau N-nya itu kurang dari 12, misalnya 5. 6-nya nggak ada. Ya kan? Nah, gimana caranya? Nah, di situ. Jadi di sini ada jika B11 ini ya, jika B11 ini lebih kecil atau sama dengan N ini, N binom ini N binom ya. Kalau itu benar, maka nilai di sini adalah nilai acak, run. Ya, run. Tetapi kalau tidak, di sini blank. Ini blank. Ya. Karena 6. Di sini 6. Ya. Ini kosong ya. Ya. Tidak lebih kecil dari 5. Ya. Itu.
Apalagi, if errornya itu kalau ini bukan bilangan, ya, bukan bilangan. Jadi kalau bukan bilangan, tampilkan di sini blank ini. Ya, oke? Nah, jadi rumusnya agak seperti ini itu karena modifikasi. Jadi sehingga memungkinkan kalau ini saya ganti misalnya 3, ya sampai 3 saja, gitu. 4-nya nggak ada, ya. Oh bisa, ya tergantung. Tadi maksimal 12 loh ini, maksimal 12. Kalau 13 mah ada errornya, karena tadi hanya saya batasi sampai 12. Jadi kalau mau lebih dari itu dimodifikasi 12, ya. Oke. Karena di sini nggak ada rumusnya. Nah, ya, masih ada 13. 13 berarti. Nah, 13. Nah, bisa dia. Kalau ini nggak ada rumus lagi ya. Nah, gitu. Cuma di sini, di sini belum saya kopikan. Nah, dan rumus ini harusnya diganti, geser, bukan sampai 22, sampai 23. Baik. Oke. No problem. Baik, ada yang ingin bertanya atau sementara belum ada yang bertanya? Oke? Ada pertanyaan? Enggak ya? Nanti lihat ya, nanti lihat rumusnya. Terus di sini, nah di sini sama aja jadi. Di sini sama aja karena akan ada pemotongan pemenggalan tadi kan. Misalnya bukan aja gitu kan, penggal nih. Jadi di sini sekali lagi ya, walaupun ini sel kosong, tapi kalau di sini ada rumusnya jangan dihapus, nanti error. Nah, nanti error. Oke, jadi kalau pakai Excel cara simulasinya seperti itu. Simulasinya. Ya. Baik. Control Shift. Oke. Stop share screen. Terus, sorry. Oke. Kembali ke PDF ya. Nah, yang lain ini sebetulnya biasa-biasa aja, tinggal ngikutin ya, tinggal ngikutin aja cara yang seperti saya buat. Oh tadi kalau apa namanya yang binomial tadi itu kalau ukuran sampelnya kecil, kalau ukuran sampelnya besar, maka kita menggunakan ya. Nah ini pendekatan normal ya. Jadi sekali lagi tadi sudah saya singgung, Z-nya bisa dicari dengan cara seperti ini, norms ini S standar ya, norms inf kurung buka run kurung tutup ya. Kurung buka kurung tutup ini miliknya run ini, kurung buka di sini kurung tutup ini sintaksnya norms inf ya. Nah, dari sini kemudian ke rumus apa namanya yang diberikan oleh di sini di buku ini ya, untuk n bilangan n-nya besar itu seberapa ya. Jika n besar dan jika p lebih kecil dari setengah, ini syaratnya np-nya ya bisa dipakai ya, n kali p kalau dikalikan itu lebih besar dari 5. Misalnya n-nya 12, p-nya setengah, 12 kali setengah 6 lebih besar dari 5, boleh ya. Atau jika p-nya lebih besar dari setengah, n kali q-nya, n kali q sama aja nih, lebih besar dari 5 ya, maka x dapat didekati, dapat diaproksimasi ya, dengan distribusi normal. Distribusi normal berapa? Rata-ratanya NP, variannya NP 1 min P atau NPQ. Jadi ini NP ditambah Z, Z-nya berapa? Kali akar NP 1 min P ditambah setengah. Setengah ini sebetulnya adalah faktor koreksi. Faktor koreksi dari distribusi yang diskrit kita dekati dengan normal yang kontinu. Jadi NP plus setengah plus Z kali akar NPQ. Nah, nilai ini diambil bilangan bulatnya. Diambil bilangan bulatnya, integernya. Ya.
Nah, jadilah rumusnya seperti yang ada pada tayangan Excel saya ini. Ya. Jadi ini Z-nya, nah, Z-nya. Kemudian ini adalah rumusnya, ya, rumus tadi. Ya, rumus tadi. N binom kali P binom, ya. N binom kali P binom ditambah nilai Z-nya itu ini, ya. Ini N binom, ini P binom. N binom, P binom. Ini nilai Z, ya. Kali akar N binom, P binom, kali 1 min P binom. Tambah setengah. Nah, nilainya sudah dibulatkan nih, 3. Nah, oke. Nilai 3. Jadi kalau di sini, ya kontrol copy, kontrol paste-nya begini. Ya. Sekali lagi, bilangan yang dibangkitkan di sini, nah, yang dibangkitkan di sini mestinya, ini kalau tadi saya lihat ada nilai min-nya, nah, itu kan error itu. Berarti rumus tadi juga kurang tepat. Ya, rumus tadi kurang tepat. Karena ada kemungkinan nilai min kalau ini kita larikan, kita run, ya. Kita jalankan begini. Jadi kalau ada nilai min, nah itu rumusnya harus dimodifikasi. Kan nggak boleh min. Orang ini hasilnya adalah bilangan bulat. Apa namanya? Dari 0 sampai berapa? Sampai n, ya kan gitu. Nah, itu ya. Oke. Itu yang bisa didekati dengan kalau n-nya dikalikan P lebih besar dari 5. Sebetulnya ada juga sih N kali P lebih besar dari 5, tapi pendekatannya pendekatan Poisson. Pendekatan Poisson ya. Nah, jadi cuman kita tidak bahas di sini ya, untuk distribusi Poisson. Sama aja sih. Ini pendekatan Poisson ya. Pendekatan Poisson. Karena kemarin juga sudah ada sebetulnya. Sudah ada ya. Caranya. Pendekatan Poisson itu misalnya ini N-nya 5. P-nya peluang Poissonnya ini peluang suksesnya 0,375 nih ya. Jadi kita bangkitkan bilangan acak run kurung buka kurung tutup itu sebanyak 5 kali. Run kurung buka kurung tutup itu sebanyak 5 kali. Jadi yang kita hitung di sini ya, nilai-nilai ini yang lebih kecil dari misalnya dari peluangnya. Kalau peluangnya 0,375, mana yang lebih kecil dari 0,375? 1, 2, oh cuma 2. Cuma 2. Jadi X-nya 2. Itu kalau pendekatan cara mencari binomialnya itu dari pendekatan Poisson. Jadi binomial kalau n besar itu bisa 2. Bisa didekati Poisson, bisa didekati dari distribusi yang kontinu yang namanya normal, ya. Oke. Ini kalau bisa dibaca contohnya juga bisa, ya. Hipergeometrik nggak sulit juga, nggak sulit. Ini kan hipergeometrik itu ada yang masih ingat hipergeometrik. Jadi kalau ada populasi itu dikategorikan menjadi 2, berhasil dan gagal gitu ya. Berhasil dan gagal. Misalnya berhasilnya di sini berhasil defektif, berhasil rusak ya. Berarti yang lain nggak rusak. Jadi kalau seluruh populasi ada N, yang rusak, yang cacat itu ada D, maka sisanya ya nggak cacat kan gitu. Dari populasi N tersebut diambil N kecil misalnya. Dari populasi N tersebut diambil N kecil ya. Maka seluruh kemungkinannya adalah N kecil dari N besar. Ini kombinasi N kecil dari N besar ya. Nah, banyaknya yang cacat di sini ya, banyaknya yang cacat di sini yang dihitung dari D ini yang dihitung X-nya berapa ya. Berarti yang tidak cacat juga dihitung di sini. Jadi ini kombinasi ya, kombinasi X dari D, di sini kombinasi N min X dari N besar min D besar. Ya, bisa lihat di buku apa namanya metode statistik yang saya pernah buat itu. Coba lihat nanti di sini sebetulnya ada sedikit masalah kalau ini. Ini X-nya tidak mulai dari 0 ya. Ya. Di sini batas dari X-nya ini agak sedikit berbeda dengan yang saya di buku saya metode statistik. Tapi coba lihat. Nah, intinya di sini kalau kita ingin membangkitkan dari
membangkitkan nilai acak dari distribusi hipergeometrik. Caranya sama nih ya. N1-nya dulu berapa, ND1-nya berapa. Ini banyaknya populasi harus diketahui dulu. Ini banyaknya populasi yang cacat yang atau berhasil terserah. Berhasilnya itu berhasil gagal, berhasil cacat atau apa gitu ya. Dan X-nya dibuat sama dengan 0 dulu. Jadi ini diketahui. Kemudian baru bergerak nih, ya. Baru bergerak mulai dari berapa banyak sampel yang diambil. Nah, ini berputar-putar sebanyak N kali itu. Banyak N kali. Nah, nanti bisa lihat nih contohnya ya. Contohnya ini kalau N-nya 10, D-nya 2, N kecilnya 4, diambil 4. Jadi kita menghitung ini 4 kali, menghitung P kecil ini. D1 per N1, ya, 2 per 10, ya. Misalnya bilangan acaknya 0,37, ya. Nah, 0,37 ini dibandingkan P-nya berapa? Nah, gitu ya. P-nya 0,2. Nah, karena 0,37 lebih besar dari 0,2, maka N1-nya oke. N1-nya dibuat sama dengan 9. 10 kurang 1, 9 ya. Nah, kemudian N1-nya jadi 9 nih. Jadi 9. Padahal D1-nya kan 2 per 9. Ini 2 per 9 ya. Kemudian diacak lagi. Ini yang bagian tengah ini yang nilai acaknya nih. Nilai acak kedua 0,51. 0,51 lebih besar daripada 0,222 ya. Maka N1-nya berkurang 1 lagi jadi 8 ya. Oke. Kemudian P1-nya P-nya menjadi 2 per 8, seperempat. Ini nilai acaknya lagi. Bandingkan lagi. Oke, U-nya lebih kecil nih sekarang. Lebih kecil dari ini. N1-nya jadi 7. Tapi nilai X1-nya, nilai X-nya bertambah. Kalau jadi nilai X-nya belum ada sini. Belum ada tambahan nilai. Ya. Belum ada U yang lebih kecil daripada P. Ini baru 1. Nah, jadi X-nya menjadi 1. Tadi 0. Ya kan? Oke. D-nya menjadi 1. Ya, D-nya bukan 2. Ya kan? D-nya menjadi 1. Gitu ya. Nah, jadi yang berkurang sekarang D-nya. Nah, sekarang pada putar yang keempat ya, N yang keempat nih. Jadi 1 per N1. N1-nya kan 7 ya. 1 per 7. Ini 1 per 7 ya. Bilangan acaknya 0,84. Karena nilai U-nya lebih besar daripada ini, maka N1-nya berkurang ya. Jadi 6. Selesai. Jadi X-nya, jadi operasi ini hanya menghasilkan 1X. 1X ini. 1 kali U yang menghasilkan nilai lebih kecil daripada P. Nah, jadi X-nya cuma 1. Ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, karena kemungkinan dari D ini cuma 2, maka X-nya ini hanya 0, 1 atau 2, 4. Karena kan dalam populasi yang jumlahnya 10 ini diambil 4, walaupun diambil 4, tapi kan rusaknya cuma 2. Defektifnya cuma 2. Jadi bisa aja dalam 4 itu tidak defektif semua. Bisa 1, bisa 2. Ya, jadi ya. Makanya di sini dibatasi cuma minimum dari N atau D. Yang diambil 4 atau 2. Mana yang minimum antara 4 atau 2? 2 kan, gitu ya. Itu hipergeometrik. Nah, geometrik sebetulnya sama aja geometrik ya nih. Ini pengembangan dari Bernoulli. Hanya saja kalau geometrik itu ya, Bernoulli yang saling bebas hingga tindakan berhasil itu terjadi. Hingga tindakan berhasil pertama kali terjadi. Jadi kalau misalnya jadi variabel X, pembaca X ini berdistribusi geometrik. Kalau X ini mengukur banyaknya tindakan hingga proses berhasil atau sukses itu terjadi. Dengan fungsi peluang sukses itu P yang tetap sama
untuk setiap tindakan. Ya. Jadi bisa aja sekali tindakan berhasil, selesai. Ya. Sekali tindakan berhasil, selesai. Artinya tidak pernah gagal. Jadi kalau sekali tindakan satu, langsung berhasil, ini P. Karena di sini 1 kurang 1, 0. Ya. Jadi peluang gagalnya nggak ada. Nah, langsung berhasil. Atau 2 kali. Sekali gagal, sekali berhasil. Atau 3 kali. 2 kali gagal, sekali berhasil. Dan seterusnya. Makanya fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Ya. Dan fungsi sebar kumulatifnya ini. Bisa diverifikasi bahwa fungsi sebar kumulatifnya seperti ini ya. Dan ini adalah sifat-sifat dari fungsi kepekatan peluang yang menyebar menurut sebaran geometrik. Ya. Itu varian, ini varian dan nilai harapan. Nilai harapannya kalau parameternya P, maka nilai harapannya seper P. Kalau variannya Q atau 1 min P dibagi P kuadrat. Nah, ini mirip rumusnya, mirip seperti yang sudah-sudah. Bangkitkan nilai U, kemudian gunakan rumus ini. Log 1 dikurang nilai di sini, dibagi log 1 min P. Nilainya berapa? Diambil bilangan bulatnya, ditambah 1. Ya. Itulah nilai X-nya. Ya. Itulah nilai X-nya. Oke. Nah, dan yang terakhir ini Pascal, ya Pascal. Terakhir apa belum? Mungkin belum. Ada Poisson ya. Pascal ini nama lain dari negatif binomial, ya. Jadi distribusi Pascal itu distribusi negatif binomial, ya. Kalau geometrik tadi tindakan hingga berhasil pertama kali, kalau Pascal ini tindakan hingga berhasil K kali. Ya. K-nya lebih dari 1. Misalnya ini. Nah, ini kan. Makanya X-nya mulai dari K. Kalau berhasilnya minimal 3 kali, ya, berhasil 3 kali, maka tindakan minimal 3 kali. Nggak mungkin 2 tindakan sudah menghasilkan 3 berhasil. Ya kan? Jadi, banyaknya tindakan di sini, itu mulai dari banyaknya berhasil. Ya kan? Jadi berapa? K. K plus 1. Jadi K-nya itu banyaknya berhasil. Ya. Tadi berhasil pertama kali, ya, misalnya K-nya 4. Jadi 1, 2, 3, 4 berturut-turut berhasil. Atau 5 kali tindakan. Salah satu dari 4 sebelumnya itu, salah satu dari 4 sebelumnya gagal. Baru yang kelima berhasil. Dan seterusnya. Nah itu Pascal atau negatif binomial. Jadi kalau nanti dengar distribusi negatif binomial dan sebagainya, tuh kenapa itu over dispersi dan sebagainya, over itu lebih kan? Lihat aja, bandingkan ini sama ini. Ya. Kalau ini dibandingkan, ya variannya dan nilai harapannya itu besar mana? Nah, nanti bisa dilihat ya, tergantung P-nya berapa, apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat itu yang negatif binomial, yang terakhir atau Pascal, yang terakhir Poisson. Ya. Nah, sebaran Poisson ini fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Ya. Biasanya distribusi Poisson itu mengambil bilangan, ini distribusi untuk bilangan-bilangan cacah ya. Bilangan cacah bukan asli. Jadi mulai 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, peluang semakin banyak X, semakin besar X ini, maka peluangnya semakin kecil. Berapapun tetanya ini, peluang X yang menuju besar, itu nilainya semakin kecil. Ya. Nah, ini sifat-sifat Poisson yang tidak lain adalah nilai harapan dan variannya sama. Jadi kalau kalian punya data yang rata-ratanya dan variannya sama atau mendekati sama, patut diduga bahwa data tersebut berdistribusi Poisson atau Poisson. Ya. Nah, cara membangkitkan datanya sebetulnya sudah di dalam pembelajaran sebelumnya sudah ada. Tapi ini juga ada cara lain. Ya, cara lain yaitu setel dulu, atur dulu X-nya 0, I-nya 0, ST-nya 0, gitu ya. Nah, kemudian, ini
ini apa namanya, I-nya ini bergerak mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, karena Poisson itu erat kaitannya dengan distribusi eksponensial, erat kaitannya dengan distribusi eksponensial, maka bisa dibangkitkan dari distribusi eksponensial ini. Kalau kalian belajar teori antrian, ya, yang biasanya yang diajarkan pertama kali adalah jadi waktu apa namanya pelanggan masuk ke sistem dan juga waktu layanan pelanggan keluar dari sistem itu distribusinya kalau waktu itu eksponensial. Tetapi kalau bicara banyaknya yang tunggu, banyaknya yang ada di antrian atau banyaknya dalam sistem, kalau banyaknya itu Poisson, ya, banyaknya itu Poisson. Jadi Poisson dan eksponensial ini saling terkait, ya. Nah ini di pembelajaran sebelumnya juga sebetulnya sudah ada, cuma ini ada pendekatan cara lain. Jadi harus ada pembangkitan bilangan eksponensial dulu, ada eksponensial ya. Nah, setiap pembangkitan itu menambah nilai T-nya, ST-nya yang tadinya 0 ditambah T ya. T apa? T random variate, nilai acak dari distribusi eksponensial ya. Tergantung nilai, dan ini harus melihat pembelajaran sebelumnya ya gitu ya. Nah, kemudian jika ST-nya lebih besar dari 1, maka pergi ke 5, selesai. Ya kan? Tapi kalau ST-nya itu masih lebih kecil dari 1, ini, ya, maka X-nya bertambah 1. Kemudian pergi ke sini lagi. Untuk I berikutnya, bangkitkan lagi. Kemudian ST-nya bertambah. Tanya lagi, apakah ST lebih besar 1? Kalau iya, pergi ke 5, selesai. Cetak nilai X-nya. Kalau enggak lagi, muter terus ini. Muter terus ke sini. Ya gitu ya. Muter terus ke sini. Nah, itu cara membangkitkan nilai-nilai acak dari distribusi Poisson. Ini ada contohnya. Ini ada contohnya ya. Nah, nanti bisa lihat. Kalau ini sekali aja, ini sekali apa namanya simulasi, andaikan simulasi seperti ini dibangkitkan dari distribusi Poisson dengan theta sama dengan 2,4 ya. 2,4. Nah, ini sudah diatur ya, X-nya 0, ST-nya 0. Misalnya dari eksponensial menghasilkan 0,21 ya. Nah, kalau 0 tambah 0,21 0,21. Nah, ternyata ini belum. Tadi kan pertanyaannya apakah ini lebih besar dari 1? Belum kan? Karena belum lebih besar dari 1, X-nya 1. Terus I yang 2. T-nya sekian nih. 0,43. Kalau dijumlah 43 dan 21 64 nih. 0,64. Belum lebih besar dari 1. Nah, X-nya 2, ya kan? Terus nambah terus sampai yang ketiga. Oh, X-nya 3. Nah, sampai yang keempat. Begitu yang keempat ini dijumlah, oh, sudah 1,04. Sudah melebihi 1. Maka X yang tercetak adalah 3. Itu ya. Itu manualnya. Jadi tergantung dari T dan tergantung dari apa namanya tadi. Ya minimal T ini. Karena di sini kontrolnya ST lebih besar dari 1. Apakah sudah lebih besar dari 1 apa belum? Begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Ada pertanyaan? Nah, ini aplikasi aja sih. Ini aplikasi yang berkaitan dengan simulasi. Ya. Nah, ada pertanyaan? Belum? Belum, Prof. Nah, nanti dibaca aja teladan 5.11 dan 5.12 itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan minggu depan.